Oke teman-teman, jadi video kali ini aku akan membahas seputar tentang persiapan pertanyaan-pertanyaan yang unpredictable ya, yang nggak bisa diprediksi. Jadi ini beberapa pertanyaan yang mungkin setelah aku rangkum itu ada beberapa pertanyaan yang sulit untuk dijawab dan juga nggak ketebak gitu, nggak ketebak bahwa ini tuh akan ditanyain. Nah ini teman-teman harus persiapin jawabannya gitu. Nanti akan aku update kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah ini pertanyaan pertama itu ini teman-teman. Pertama, kekurangan dan kelebihan tapi dari teman, atasan, dan diri sendiri. Jadi gini, biasanya kan orang tanya itu kelebihan dan kekurangan, tapi dari usernya atau mungkin dari HR-nya dia tanya, kamu bisa nggak kira-kira ngasih kekurangan atau kelebihan itu dari temenmu, dari perspektif temenmu, peersmu gitu. Terus kamu bisa ngasih nggak kekurangan dan kelebihan dari atasanmu. Kamu bisa ngasih kekurangan dan kelebihan dari dirimu sendiri nggak? Dari perspektif dirimu sendiri, menurutmu kekuranganmu dan kelebihanmu apa? Gitu. Jadi dari temanmu, kekurangan dan kelebihanmu itu apa? Dari atasanmu, kekurangan dan kelebihanmu itu apa? Nah ini sebenarnya tujuannya itu adalah apakah kita itu sering minta feedback gitu. Jadi kan biasanya kan kita cuman kekurangan dan kelebihan versi diri kita sendiri, kita menilai diri kita sendiri. Nah, kalau kita sering minta feedback dari teman, dari atasan, itu kita bisa menjawab ini nih, karena kita udah sering minta feedback. Kita minta feedback ke teman, kita minta feedback ke atasan gitu. Jadi kita tahu blind spot kita itu di mana gitu. Yang kurang tuh di mana? Oh ternyata kita punya kelebihan ini gitu. Jadi itu untuk mengurangi blind spot kita. Itu teman-teman harus persiapkan ya, kekurangan dan kelebihan ini jawabannya kayak gimana. Nah, terus cita-cita. Nah, ini beda sama 2 sampai 3 tahun lagi ya. Kan misalnya teman-teman ditanya ini rencana 2 sampai 3 tahun ke depan apa nih? Nah, ini beda. Ini beda sama pertanyaan ini. Dia akan tanya kayak cita-citamu apa? Hah? Cita-cita. Nah, ini kan beberapa orang nggak bisa jawab ya, karena kita bekerja di situ ya karena memang bekerja, bukan karena kita punya cita-cita apa gitu. Nah, that's why ya udah, cita-citanya teman-teman tuh apa gitu. Kalau dari diriku sendiri ya aku jawabnya cita-cita tuh aku bagi jadi 2, yaitu short term dan juga long term gitu. Nah untuk short term, mungkin short termku cita-citaku aku pengen jadi sesuatu atau posisi yang lebih tinggi, at least manager atau leader gitu, atau mungkin senior position gitu. Atau mungkin kalau long termku aku pengen punya bisnis sendiri gitu, yang mana aku bisa pimpin sendiri gitu, sehingga cita-cita short termku ini bisa mendukung cita-cita long termku gitu teman-teman. Jadi terserah, ini kalau zamanku kayak gitu. Kalau zamannya teman-teman mungkin bisa cari cita-citanya teman-teman apa gitu. Nah ini harus bisa dipersiapkan jawabannya ya teman-teman ya. Jangan kayak kayaknya aku gak punya cita-cita, wah mohon maaf nih nggak jadi lanjut nih lama-lama gitu kan. Nah ini harus disiapin gitu teman-teman ya. Nah terus ada yang juga tanya nih, ada masukan buat perusahaan atau project gak? Nah ini bener-bener out of the box banget ya. Kayak semisal kita kan kemarin ada materi tentang riset ya. Itulah pentingnya kenapa kita riset, supaya mungkin ternyata kita punya masukan tentang perusahaan ini tuh, misalnya di bidang website gitu, websitenya layoutnya kurang Gen Z friendly gitu, atau mungkin kurang mobile friendly gitu. Jadi kita ada masukan di sisi lainnya gitu di perusahaannya. Kalau misalnya di project ini, mungkin dia tulisannya kurang oke gitu, copywritingnya kurang mengajak, terus kayak fontnya sangat menyakiti mata gitu. Itu bisa juga. Nah jadi teman-teman at least ketika ada kayak finance, misalnya berhubungan dengan finance gitu ya, udah kita kan nggak bisa ngasih tahu nih itu internalnya seperti apa, karena kan kita belum masuk ya ke perusahaan. Ya udah, misalnya teman-teman kayak ngasih contoh case, misalnya finance ini tuh masih manual banget. Ya udah, kita bisa buat something yang automatic atau otomatis gitu. Kita misalnya pakai program apa gitu yang mana lebih memudahkan untuk input dan ngasih output gitu. Mungkin ngasih analyticsnya juga lebih oke gitu. Nah itu bisa ngasih masukan buat gitu. Itu yang nomor 3 ya. Terus nomor 4, kenapa kok LinkedIn nggak nyantumin posisi tertentu gitu. Jadi contohnya misalnya gini teman-teman, ini yang kejadian juga di aku nggak akan ngasih contoh yang terlalu ngawang ya. Nah kalau yang di pertanyaan keempat, jadi memang gini teman-teman, aku tuh mau apply ke posisi SEO ya. Aku SEO spesialis full time gitu. Nah
aku itu nggak nyantumin, aku nggak masukin salah satu posisiku di CV ke LinkedIn gitu. Jadi aku tuh posisi sebelumnya kan memang technical support di Nika Hoster. Nah itu nggak aku masukin di LinkedIn gitu. Cuman di CV ada. Nah itu teman-teman harus nyiapin jawabannya gitu. Nah kalau dari aku sendiri, alasannya adalah ya karena aku nggak mau perusahaan lain ngelihat aku tuh punya experience yang menyimpang gitu loh, menyimpang dari apa yang memang aku mau apply gitu. Contoh semisal aku mau berhubungan dengan finance lagi ya, contohnya gitu. Aku pernah jadi petugas KPU, petugas KPU gitu. Ini kenapa aku agak sedikit shock karena memang ada yang seperti itu gitu. Petugas KPU dimasukin untuk mau apply ke finance. Menurutku kan ini, waduh, mohon maaf nih gimana ya ini, nggak nyambung gitu, nggak relate. Nah cuman aku pernah ditanyain kayak gini, kenapa kok nggak nyantumin? Kata HR-nya sih dia bilang bahwa lu, aku malah seneng kalau ada anak yang dia di luar ini tapi dia cantumin terus dia mau masuk ke sesuatu yang berbeda gitu. Nah itu kan perspektifnya HR sendiri ya. Tapi kalau dari HR yang lain aku dapat insight bahwa ya udah masukin yang relevan aja gitu, karena memang kita pengen melihat dari sisi perusahaan tuh, pengen melihat bahwa anak ini tuh udah pernah handle seperti ini gitu teman-teman ya. Oke, mungkin kalau nanti ada pertanyaan yang sangat di luar nalar atau di luar prediksi kita, itu akan aku masukin di video selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini.